Dalam catatan sejarah yang diambil dari berbagai sumber, Maulana Muhammad Al-Baqir adalah putra Syekh Jamaluddin Shah Jalal ataupun Syekh Jumadil Kubra. Maulana Muhammad Al-Baqir bersama 8 rombongan ulama sufi lainnya diutus Sultan Muhammad Jalabi yaitu Mehmed I dari Turki Utsmaniyah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah itu dikenal sebagai Kerajaan Majapahit yang berpusat di Tanah Jawa. Syekh Subakir berangkat dari Turki ke Jawa bersama ayahnya, Syekh Jumadil Kubra, dan saudara-saudara kandungnya seperti Syekh Malik Israel, Muhammad Ali Akbar, dan Syekh Maulana Maghribi. Paman Syekh Subakir bernama Maulana Malik Ibrahim yaitu Sunan Gresik, juga ikut dalam rombongan yang dibiayai secara penuh oleh Kesultanan Turki Ottoman. Sunan Gresik merupakan adik Syekh Jumadil Kubra. Dengan begitu, Syekh Subakir adalah keponakan Sunan Gresik. Asal-usul Syekh Subakir sebetulnya bukan dari Turki, tetapi dari Persia yang sekarang dikenal dengan Iran. Hanya saja ia masuk ke dalam 9 wali yang ditunjuk ke Khalifahan Turki Utsmani untuk berdakwah di Tanah Jawa. Rombongan 9 ulama ini ada yang menyebut Wali Songo angkatan pertama, namun sebetulnya salah. Sebab majelis dakwah Wali Sanga terbentuk pada era Sunan Ampel, jauh sesudah datangnya rombongan ulama sufi yang dikirim dari Kesultanan Turki Ottoman. Datangnya Syekh Subakir bersama rombongan lainnya ke Tanah Jawa sebelum adanya campur tangan dari jaringan Nanyang. Jaringan yang dibentuk Laksamana Cengho untuk mengislamkan Asia Tenggara termasuk Jawa dan Nusantara. Jaringan ini kemudian bermetamorfosis menjadi Wali Sanga di bawah pimpinan Sunan Ampel. Sementara Maulana Malik Ibrahim ataupun Sunan Gresik sudah terlebih dahulu meninggal dunia dan dimakamkan di Gresik sebelum Sunan Ampel membentuk Wali Sanga. Syekh Subakir adalah ulama yang ternyata juga ahli ekologi alam ataupun lingkungan. Ajaran Syekh Subakir yang kini menjadi mitos di kawasan Bukit Gunung Tidar Mengelang adalah larangan membuat sumur. Alasannya Bukit Tidar waktu itu yang masih berupa hutan belantara menyimpan sumber daya air yang melimpah. Dengan memperhitungkan daya resap air dan daya dukung tanah, larangan membuat sumur bertujuan agar sumber mata air di bawah tidak menjadi kering. Lebih dari itu, di dalam Gunung Tidar terdapat sumber mata air besar yang jika salah dalam membuat lubang sumur dapat menyebabkan banjir besar. Itu sebabnya sumber mata air di kawasan Gunung Tidar dulu sempat ditutup menggunakan salah satu tombak Syekh Subakir. Ia lantas memberi ajaran kepada penduduk agar tidak membuat sumur. Mitos tersebut masih ada hingga sekarang. Syekh Subakir adalah ulama pilihan yang selain ahli ekologi lingkungan, juga seorang pengusaha ulung atau ahli dagang, ahli ruqyah dan ahli nujum yaitu ramalan. Karena itu saat ia menumbali Tanah Jawa, banyak bangsa jin yang menyingkir ke alas Roban bagian barat, Laut Kidul dan Gunung Merapi pada bagian selatan. Tak ada sejarah yang mencatat ajaran Syekh Subakir meski ia adalah ulama tasawuf. Namun dalam versi tertentu, Syekh Subakir dikaitkan dengan tokoh Aji Saka yang kemudian melahirkan ajaran aksara Jawa yang dikenal Hanajaraka. Dalam versi sejarah ini, Syekh Subakir yang tiba di Tanah Jawa dikenal warga dengan nama Aji Saka. Namun pendapat ini lemah dan tidak memiliki catatan sejarah yang mumpuni. Yang jelas Syekh Subakir membawa ajaran Islam di Tanah Jawa, keyakinan yang mengharuskan iman kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Sebab manusia Jawa saat itu sebahagian besar beragama Siwa Buddha yaitu Hindu Buddha. Manusia Jawa zaman dahulu memegang ajaran teguh Dewa Siwa yang berasimilasi dengan Buddha, dikenal sebagai Siwa Buddha. Di Gunung Tidar Mengelang ada makam Syekh Subakir, namun spiritualis dari Tanah Jawa, Om Hau menyebut lokasi itu hanya petilasan. Artinya dulu memang sebagai tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meski demikian, ada sosok Syekh Subakir yang memang tinggal di sana, yakni Qorin dari Syekh Subakir. Dalam ilmu supranatural, Qorin adalah sosok jin pendamping seorang manusia yang memang 100% mirip, bisa meniru bahkan merasa menjadi diri sendiri dari seorang yang meninggal dunia. Dalam tradisi Jawa, jin Qorin dikenal sedulur tuwo ataupun saudara tua. Dalam buku Sabda Palon karya Damar Sasangka, ketika para ulama utusan Sultan Turki Utsmani sudah sepuh dan wafat, Syekh Subakir memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu Persia ataupun sekarang menjadi negara Iran. Jika memang itu benar, berarti makam Maulana Muhammad Al-Baqir terletak di negara Iran. Ada yang menyebutkan Syekh Subakir kemudian wafat di Persia pada tahun 1462 Masehi dan dimakamkan di sana. Namun, petilasan yang kemudian diyakini makam Syekh Subakir juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu wajar karena beliau datang di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam di berbagai lokasi dan tempat. Nama dan sosoknya yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis begitu melegenda dalam ingatan masyarakat Jawa masa kini.